anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai pada pertemuan kali ini, bersama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, anak-anak apakah hadir semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, tentu anak-anak sekarang sudah tahu bahwa sekarang pelajaran sejarah kebudayaan Islam ataupun SKI. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pelajaran kali ini SKI sekarang akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad di waktu pertama, di waktu lahir, kemudian di waktu setelah lahir, yaitu masa kanak-kanak, artinya masih kecil. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah. Kita sekarang sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad ini lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir, di kota Mekah ini merupakan kota yang bersejarah. Bersejarah dari segi apa? Pertama dari segi ekonomi. Ekonomi di Mekah maju. Pembangunan sangat pesat. Bahkan di sana dulu terkenal dengan kekayaannya. Nah, dari kekayaan mereka, penduduk Mekah, orang-orang Mekah senang berfoya-foya, menghabiskan harta yang begitu banyak. Hartanya dihabiskan untuk bersenang-senang. Nah, ketika uangnya habis, maka mereka mencari dengan segala cara, dengan merampok, mencuri, dan semacamnya. Maka di tengah-tengah itulah Nabi Muhammad lahir. Apa lahirnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir pada waktu itu, Nabi sendiri bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yang pertama, saya ini dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak orang-orang Mekah pada saat itu, akhlak orang-orang Quraisy pada saat itu. Kenapa akhlaknya? Akhlaknya sangat tercela, buruk akhlaknya, tidak bagus akhlaknya. Nah, pada saat itu lahirlah seorang nabi. Untuk apa? Yaitu untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki, dan untuk
indah memperbagus akhlak liutang memang makarimul akhlak. Yang pertama. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, tahu lahir Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Pada hari Senin tanggal berapa? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini adalah kelahiran Nabi. Jadi Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Dikarenakan pada saat itu orang kafir yang bernama siapa? Abraha, Raja Abraha ingin menghancurkan kota Mekah. Di kota Mekah ada sebuah pusat keagamaan yang disebut dengan Ka'bah. Ka'bah ingin dihancurkan. Kenapa ingin dihancurkan? Karena Raja Abraha ini iri terhadap kota Mekah, terhadap orang-orang yang ada di Mekah. Karena di sana di Mekah ada Ka'bah yang menjadi pusat keagamaan. Di desa Abraha sendiri sepi, tidak ada pengunjung. Di Mekah ramai, orang datang ke Mekah. Maka dari itu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin dimusnahkan, ingin ditiadakan. Kenapa? Yaitu karena iri dirinya. Sehinggalah terjadi pada saat itu terjadi peristiwa yang luar biasa, namanya penghancuran atau pengmusnahan tentara dan juga Raja Abraha beserta tentaranya. Hancur dengan apa? Yaitu datang sebuah burung, beberapa burung ababil membawa kerikil. Hancurlah pada saat itu Raja Abraha beserta tentara dan juga gajahnya hancur. Nah, pada saat itulah lahir seorang Nabi Muhammad. Nah, di waktu kelahiran Nabi Muhammad, orang-orang di Mekah pada saat itu menjadi tradisi ketika lahir di sana disusukan kepada orang lain. Beda kalau di sini kan, kalau di rumah ataupun di daerah ini kalau ketika lahir lalu disusui sendiri oleh ibunya. Tapi kalau di Mekah dulu tidak. Ketika lahir baru disusukan kepada orang, kepada daerah lain. Ada sebuah suku namanya dulu suku Wadi'ah. Nah, suku Wadi'ah ini terkenal pelayanannya yang sangat baik di antaranya. Nah, setelah lahir Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari Nabi Muhammad ini disusui oleh siapa? Ada yang tahu? Yaitu setelah Siti Aminah menyusui selama 3 hari disusui oleh Siti Aminah. Jadi Siti Aminah ini menyusui, tapi Siti Aminah melahirkan kemudian disusui oleh seorang perempuan namanya Suwaibatul Islamiyah. Suwaibatul Islamiyah ini hanya menyusui 3 hari. Setelah 3 hari baru kemudian disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Nah, Siti Halimatus Sa'diyah ini adalah orang dari suku apa? Wadi'ah.
Kenapa disusui kepada suku Wadia? Karena suku Wadia ini di samping terkenal kebaikannya sukunya, dan juga agar terhindar dari beberapa kebisingan di kota Mekah seperti halnya polusi dan lain sebagainya. Kemudian setelah disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah di sana selama perjanjiannya selama dua tahun. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian Siti Halimatus Sa'diyah ini karena sudah sampai perjanjiannya 2 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Setelah dikembalikan ke Siti Aminah, kemudian Siti Halimatus Sa'diyah ini merasa tidak enak, merasa kasihan, dan masih kurang, ingin tetap bersama Nabi Muhammad. Kemudian Siti Halimatus Sa'diyah ini meminta lagi kepada ibunya, kepada Siti Aminah, agar Siti Aminah memperpanjang masa kontraknya. Yang dulunya habis 2 tahun, ingin lagi dikontrak, ingin lagi diambil anak lagi. Kemudian mengadakan perjanjian lagi selama 2 tahun lagi. Jadi 4. Kemudian meminta lagi sampai pada 6 tahun. Setelah 6 tahun, Nabi Muhammad ini diserahkan kepada Siti Aminah. Setelah diserahkan kepada Siti Aminah, karena Nabi Muhammad sudah berumur 6 tahun, berarti sudah tahu tentang arah, sudah tahu tentang ini siapa, kan sudah tahu. Kalau berumur 6 tahun kan sudah bisa, sudah tahu, sudah ingat pada warna, sudah tahu warna ini hitam, warna ini putih kalau sudah berumur 6 tahun. Sehingga ingat. Nah, pada saat itu diceritakan oleh Siti Aminah kepada anaknya yang bernama Nabi Muhammad, bercerita bahwa bapaknya meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah. Diajaklah Nabi Muhammad berziarah ke Madinah, diajak. Nah, setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad beserta ibunya Siti Aminah ini berziarah ke makam ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Kemudian setelah Nabi Muhammad melaksanakan ziarah ke Madinah, pulang dari Madinah menuju ke Mekah. Sebelum sampai ke Mekah, Nabi Muhammad beserta Siti Aminah beserta ibunya, Siti Aminah jatuh sakit sebelum sampai ke rumahnya ke Mekah. Hanya sampai pada sebuah desa namanya Desa Abwa. Di Desa Abwa, Nabi Muhammad beserta Siti Aminah di sana, ibunya jatuh sakit, kemudian meninggal. Siti Aminah meninggal. Nah, setelah meninggal, Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai ayah, sudah tidak mempunyai ibu. Siapa nama ayahnya? Nama ibunya? Siti Aminah. Coba sekarang bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Siti Aminah. Mulai dari pembacaan Rohatil Adiyah bersama-sama. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Rohatil Adiyah utadu binayahil maulidi Mimma
Hidayah